Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Pak Subur, Pak Kestia, dan Pak Fadli. Yang satu itu ada Pak Fajar ya. Pak Fajar, sambil jalan kita menunggu beliau. Sebagaimana pemantik pertama kita, pemantik awal kita itu kan saya mengajak masuk ke retorika ya. Sebelum masuk ke pengantar semiotika. Sungguhnya di beberapa proses pengenalan itu nggak ngambil bagian ini, tapi menurut saya ini perlu saya perkenalkan karena bagaimanapun komponen-komponen retorika itu pada akhirnya terhubung dengan semiotika, khususnya di retorika itu terkait dengan keseharian kita ya. Saya yakin Pak Subur, Pak Fadli, Bu Kesia itu setiap hari berretorika, baik dalam konteks yang argumentatif ataupun lewat tulisan, ataupun lewat bentuk gambar, visual, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke semiotika. Saya share screen Bapak Ibu ya. Oke. Langsung masuk ke paling spesifiknya, mengantar kita melihat semiotika komunikasi. Jadi semiotika komunikasi itu dibaratkan suatu bentuk komunikasi di mana kita diberikan jalan untuk bisa membaca tanda dan makna dari tanda itu. Bisa mengetahui ya, membaca itu karena ini kan teori, jadi teori itu selalu bersifat ramalan tanda kutip ya. Ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa mengetahui sesuatu itu dari konsep-konsep yang disiapkan oleh teori itu. Makanya dia langsung menegaskan membaca tanda dan makna. Adapun bagian-bagian yang akan kita bicarakan untuk pertemuan ini, pengenalan semiotika komunikasi, pentingnya semiotika dalam komunikasi, pengantar dasar apa itu tanda, pengantar dasar apa itu makna, pengantar dasar interpretasi, dan kesimpulan sementara dari apa yang menjadi topik kita. Oke, secara singkat, semiotika komunikasi itu adalah studi tentang tanda-tanda dan makna dalam komunikasi. Jadi dia menjembatani kita untuk menggali mengenai peristiwa penandaan ataukah terhubungnya tanda dan makna dalam komunikasi kita. Dalam ilmu komunikasi, semiotika itu membantu kita memahami bagaimana pesan-pesan disampaikan dan diterima oleh orang lain. Ataukah bagaimana kita mampu menganalisa pesan-pesan yang dikirimkan ke kita dan kita analisa sebagai penerima. Dalam pengenalan mata kuliah semiotika komunikasi, kita akan belajar tentang konsep dasar semiotika, tanda, seperti tanda, makna, dan interpretasi. Kita juga akan pelajari bagaimana semiotika dapat digunakan untuk menganalisa berbagai bentuk komunikasi seperti teks, gambar, dan bahasa tubuh. Kenapa semiotika komunikasi itu penting? Semiotika sangat penting dalam komunikasi karena melibatkan banyak tanda-tanda yang harus ditafsirkan ataukah diinterpretasikan secara benar. Tanpa pemahaman itu, baik tentang semiotika, jadi tanpa pemahaman yang baik tentang semiotika, kita mungkin salah memahami pesan yang disampaikan dan membuat kesalahan dalam komunikasi. Salah satu opsinya ya. Jadi kalau orang nggak memahami dengan baik apa itu bagaimana dan bagaimana itu semiotika, kita mungkin fatal dalam memahami pesan yang disampaikan. Dan juga
logika kita misalnya dalam menyampaikan argumentasi komunikatif itu bisa jadi fakta atau keliru. Selain itu juga semiotika membantu kita memahami bagaimana budaya dan konteks sosial ya mempengaruhi cara kita memahami tanda-tanda di sekitaran kita. Bayangin Bapak, kalau tiba-tiba dunia ini itu sama sekali tidak ada tanda. Taruhlah ketika Bapak Ibu ke mall, tiba-tiba semua gambar tentang toilet laki-laki perempuan, ataukah penanda-penanda jalan, lampu merah, lampu hijau, kuning, ataukah petunjuk-petunjuk yang lain itu tiba-tiba terhapus gitu. Apa yang terjadi pada dunia kita? Ataukah tiba-tiba semua orang menjadi bisu dan tidak ada orang yang menyatakan sesuatu? Bisa dibayangkan ketika tanda-tanda itu nggak ada. Jadi kesimpulan sederhananya kita itu dihidupi oleh tanda-tanda itu. Baik apa yang ada di depan Bapak ini yang bergerak tangannya kemudian bertutur mulutnya itu adalah tanda-tanda. Ataukah di belakang layar Bapak Ibu ataukah di samping kiri kanan itu sepenuhnya adalah tanda. Dan melihat itu kita akan mengetahui sesuatu karena di situ ada pemaknaan dari setiap tanda. Nah, dia membantu kita memahami bagaimana budaya dan konteks sosial mempengaruhi cara kita memahami tanda-tanda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentu, semiotika diharapkan dapat membuat kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Tadi pentingnya studi komunikasi. Coba kita masuk dalam konsep dasar semiotika. Konsep dasar semiotika dalam ini tanda. Jadi seperti yang saya kemukakan di depan tadi itu, tanda adalah segala sesuatu yang mewakili ataukah menggambarkan suatu objek atau gagasan. Jadi setiap benda-benda di sekitaran kita itu dia mewakilkan sesuatu. Ada pemaknaan-pemaknaan yang hadir pada dirinya. Nah, tanda-tanda itu dapat berupa kata, gambar, atau bahkan gerakan tubuh. Atau bahkan gerakan tubuh. Jadi setiap tanda itu memiliki makna yang terkait dengannya. Jadi ada tanda yang Bapak Ibu lihat, itu pasti setiap tanda itu memiliki makna yang terkait dengannya. Jadi selalu ada makna yang terkait di situ. Ya. Dalam semiotika terdapat beberapa jenis tanda seperti icon. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ketika ketemu dengan pemikirnya namanya Charles Sanders Peirce. Indeks dan juga apa yang disebut dengan simbol kalau dalam teori semiotikanya Charles Sanders Peirce. Nanti saya kasih khusus tentang icon, indeks ataupun simbol. Tapi paling tidak ikon itu ketika Bapak Ibu melihat foto diri Anda, itu sesungguhnya adalah ikon kita. Itu ikon kita. Juga misalnya ketika kita misalnya lihat asap, itu indeks yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang membuat pemahaman kita tahu bahwa ada sesuatu terjadi di sana. Itu. Simbol tentu saja hal-hal yang konvensional. Ketika saya menyebut gelas misalnya, Bapak Ibu sudah tahu makna bahkan bentuk dan seterusnya dari gelas kayak gitu. Jadi itu beberapa contoh ya jenis tanda. Ada yang disebut ikon, ada yang disebut simbol, ada yang disebut indeks. Itu salah satu dari itu 3 dari beberapa hal yang dibahas dalam kerangka dasar semiotika dalam hal ini tanda. Lalu hal dasar lainnya makna. Selalu ada makna. Bahkan kita juga kadang berulang-ulang menyebut makna kehidupan, makna sebuah film, makna sebuah ucapan,
Sering kan kayak gitu. Jadi makna itu sesungguhnya adalah tafsir atau interpretasi atau pengertian yang kita berikan pada suatu tanda. Jadi makna suatu gambar misalnya, dia mewakilkan sesuatu di sana. Taruhlah tiba-tiba di ruang tamu Bapak Ibu ada gambar gitu, seorang yang pakai sorban dan berkarisma mukanya. Ataukah misalnya yang beragama Kristen ada Yesus di situ, ataukah Bunda Maria menggendong seorang anak kecil. Secara tidak langsung kita telah memahami suatu pengertian di situ. Secara tidak langsung kita mengetahui ada makna di balik gambar itu. Yang pertama yang saya sebutkan tentang gambar pertama misalnya, di situ ada makna kesolehan. Ada orang pakai sorban dan wajah yang berkarisma dan seterusnya. Jadi makna itu interpretasi, tafsir. Ibarat kalau kita misalnya membaca hadis-hadis ya. Setiap hadis itu punya tafsirnya, terjemahannya. Jadi upaya ahli tafsir menggali kata-kata itu, kata sebagai tanda dan menemukan makna dari rangkaian kata-kata itu. Itulah yang disebut makna. Jadi dia interpretasi atau pengertian yang kita berikan pada suatu tanda. Makna tidak hanya bergantung pada tanda itu sendiri. Jadi gelas ini tidak selamanya bergantung pada gelas ini toh. Pada gelas sebagai tanda. Tetapi juga bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana tanda tersebut digunakan. Taruhlah begini. Ini tadi saya mencontohkan gelas. Kalau saya mencontohkan piring, tentu akan berbeda. Piring kita maknai sebagai suatu wadah yang bisa membuat kita memfasilitasi menu-menu yang akan kita konsumsi. Itu ditaruh di situ. Tapi pada konteks sosial dan budaya lainnya, Bapak Ibu, itu berbeda lagi. Kita akan menemukan di sebuah komunitas adat di Afrika, itu menempatkan piring sebagai bagian dari makna kecantikan. Misalnya dengan menaruh di bibirnya di sini piring, kemudian akan diartikan sebagai perempuan yang cantik. Itulah disebut bahwa tanda itu juga selain bergantung pada dirinya sendiri, dia juga bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana tanda tersebut digunakan. Di Kalimantan misalnya, akan berbeda cara orang menafsirkan atau memaknai anting-anting dengan orang yang ada di tempat lain. Juga di komunitas Dayak misalnya, akan memaknai kecantikan ataukah kegagahan itu berbeda dengan tempat yang lain. Mungkin di zaman sekarang, di masa muda-mudi kita, itu menaruh tato lah ya, sebagaimana orang Dayak, itu sebagai bagian dari body art atau body art. Tapi dalam konteks masyarakat adat, Dayak mungkin berbeda. Mungkin ada level-level pemaknaan dengan adanya corak ini, itu menandai si subjek itu seperti apa dan seterusnya. Mungkin ada hal-hal semacam itu. Itu terkait dengan konteks sosial dan budaya. Nah, dalam semiotika terdapat dua jenis makna gitu. Ini berbeda lagi ya. Mungkin kemarin sempat saya paparkan ya, bahwa dalam pemaknaan suatu itu tadi ya yang saya sebutkan tentang piring, di sini dalam dua jenis dalam pemaknaan itu terdapat dua jenis makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Kalau di lapisan pertama yang saya sebut piring misalnya, secara denotatif kita akan maknai sebagai wadah untuk kita makan. Tetapi pada level konotatifnya, itu makna yang terkait dengan asosiasi dan nilai-nilai yang terkait dengan tanda itu. Jadi dia mungkin akan memiliki pemaknaan yang lebih luas lagi tentang sesuatu. Apakah
dikaitkan dengan konteks sosial dan budaya dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi ada satu tanda di level pemaknaan itu tidak hanya sekadar berada pada ranah denotatif, tetapi ada pada ranah konotatif. Contoh misalnya, saya ke dalam segi kata-kata, kalau saya menyebut mawar, itu secara denotatif dia akan merujuk pada apa yang ada pada bunga. Hubungan denotasinya ya. Secara denotasi itu kita bisa maknai sebagai rangkaian atau bagian dari bunga. Hanya ada mawarnya atau kata tanaman bunga. Tetapi dalam konteks konotasi dia bisa berarti kecantikan, dia bisa berarti macam-macam. Ketika saya bilang misalnya, adakah taman bunga di wajahmu hingga kau suangi mawar yang apa gitu? Ataukah saya melihat ada mawar sedang lewat di depanku dan ibarat hendak menghentikan jantungku karena detupannya yang begitu kencang. Beda lagi itu. Jadi itu aspek-aspek konotatifnya yang kadang lebih banyak gitu ketika kita melihat suatu objek tanda. Itu dari segi makna ya. Jadi sekali lagi makna itu lahir dari interpretasi atau tafsir kita atau cara kita memberikan pengertian pada satu objek tanda. Dan di dalamnya ada lapisan pemaknaannya lagi. Dua lapisan saya sebutkan tadi. Yang pertama satu denotatif, yang kedua konotatif. Interpretasi. Sebagaimana saya sebutkan makna, ternyata makna itu lahir dari cara kita menafsirkan ataukah menginterpretasikan suatu tanda gitu. Dalam semiotika, interpretasi adalah proses mengasosiasikan makna dengan tanda. Jadi seperti saya sebutkan tadi, makna itu lahir atas interpretasi tadi kan, tapi itu berkat apa gitu. Ada hubungan asosiatif antara makna dan tanda itu sendiri. Gitu. Interpretasi dapat berbeda-beda antara orang karena setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Misalnya Pak Subur dengan Pak Fadli, dengan Pak Fajar, dengan Kesia, itu punya pengalaman berbeda-beda tentang bunga mawar sebagai contoh. Bunga mawar sebagai contoh ya. Nah, inilah mengapa hubungan asosiasi dengan itu sangat tergantung dari latar belakang orang yang memberikan makna atas suatu tanda. Interpretasi juga tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana tanda tersebut digunakan. Oleh karena itu, interpretasi yang benar harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang relevan. Kesimpulan sederhananya, atau kesimpulan sementaranya, pada pengenalan mata kuliah semiotika komunikasi itu sangat penting dalam studi komunikasi karena membantu kita memahami bagaimana pesan-pesan disampaikan dan diterima orang lain. Konsep dasar semiotika seperti tanda, makna, dan interpretasi juga sangat penting untuk dipahami agar kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif. Dalam hal ini, semiotika membantu kita memahami bagaimana budaya dan konteks sosial mempengaruhi cara kita memahami tanda-tanda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang semiotika, kita dapat menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi dan menjadi komunikator yang baik. Saya ulangi, 3 hal tadi yang sudah yang saya paparkan. Jadi ada beberapa kata kunci dalam semiotika komunikasi yang sudah tersaji tadi. Kata kunci pertama, apa yang kita ketahui sebagai tanda. Kedua, makna. Dan berikutnya adalah interpretasi. Saya kira itu untuk paparan slide-nya. Kita bisa berdiskusi
dan bagaimana pengalaman Bapak Ibu terkait dengan pengantar semiotika komunikasi. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan respon. Ada persoalan Bapak Ibu ataukah sudah mulai agak ini istilah-istilahnya, tapi menurutku ini belum masuk ke istilah-istilah yang rumit ya. Saya baru menyampaikan 3 poin tadi. Kenapa ada tanda, kenapa ada makna, dan bagaimana makna lahir dari suatu interpretasi. Bagaimana interpretasi hadir. Interpretasi hadir tidak sekadar, tidak semata karena pemahaman kita tentang suatu objek tanda, tapi dia juga ternyata sangat tergantung pada kondisi sosial budayanya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana produksi tanda Bapak Ibu dalam sehari-hari itu? Silakan, mungkin Pak Subur, ataukah Pak Fadli, atau Pak Fajar. Ibu Kesia. Silakan, Pak. Pak Fadli sudah agak-agak ini perlu di-refresh. Saya izin Pak, saya mungkin ada sedikit yang sedikit mengganjal. Ya, sebelumnya minta maaf Pak, tadi setelah join juga baru sampai di rumah. Jadi kan tadi pemaparan Bapak itu tanda semiotika itu ada 3. Ada indeks, ada simbol, dan icon. Nah, terus tadi juga saya lihat dari 3 tanda itu sebenarnya dia ada makna juga. Yang pertama itu makna denotatif dan konotatif. Nah, Bapak juga tadi sempat memberi contoh mawar. Mawar itu ketika dia denotatif, maksudnya kita bisa tahu bahwa mawar itu bunga dan lain-lain. Dan konotatif juga kita sudah lihat kalau misalnya bisa lebih luas lagi artinya. Nah, mungkin agak dasar ini Pak, izin pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mawar dalam bentuk nama seseorang itu masuknya denotatif atau konotatif Pak? Oke, makanya yang pertama saya mau bilang ini kan mengantar awal sekali ya. Lebih penasaran Pak, siap-siap. Ya, mengantar awal sekali. Itu pun contohnya tadi itu langsung diambil di masuk kayak icon, indeks, dan simbol itu ngambil dari Peirce gitu, Charles Sanders Peirce. Nah, beberapa informasi lainku itu juga itu sesungguhnya mengambil dari Roland Barthes. Nah, dalam kasus nama ini menarik ini. Apakah dia konotatif ataukah denotatif? Nah, kalau dia mawar secara denotatif sebagai namanya dia pasti pertama dia berfungsi sebagai objeknya itu adalah tanda denotatif. Yang objek itu memiliki makna denotatif. Wujud ya Pak, maaf. Iya. Wujud ya Pak. Kalau dia di level pertama ya. Ya. Tapi tergantung dulu konteks sosialnya ini. Kalau dalam konteks sosial itu saya bersama si mawar itu, berarti itu yang dimaksud adalah level pertama tadi. Mawar sebagaimana seseorang yang dinamai mawar. Kan gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba saya Pak Subur, Pak Fadli, Bu Kesia, dan saya ini langsung disuguhkan kata mawar tanpa ada gambaran dan konteks misalnya tentang mawar itu, tentu kan misalnya Pak Fajar tiba-tiba bercerita, saya ketemu mawar sore tadi, malam tadi bahkan, dan duduk bersama. Bisa jadi saya memaknai mawar yang dimaksud itu macam-macam tuh, langsung melompat sesungguhnya pada hal-hal yang konotatif kan. Ya. Bahkan konotasinya lebih anu lagi karena ada tambahan kosakata selain mawar. Ada malam hari dan itu misalnya di pantai. Dan asosiasi, makanya tafsir itu sangat tergantung antara asosiasi tanda dan maknanya.
Ditambahi lagi oleh Pak Fajar, misalnya pertemuan saya dengan Mawar itu rupanya di Nusantara. Iya, Pak. Paham, Iya jelas, kan? Pak. Jelas, Pak. Iya. Jadi, ya, harus ada pengantar dan dari tandanya harus sudah jelas ya, Pak. Iya, dia tidak berdiri sendiri. Betul, Makanya betul. dia memiliki hubungan asosiatif. Nanti kita akan sambung lagi, itu di pertemuan berikutnya mungkin. Ada disebut hubungan asosiatif yang bersifat sintakmatik dan paradigmatik. Yang sintakmatik itu, jadi kalau misalnya Pak Fajar menjelaskan tentang si Mawar tadi, itu penjelasannya kalau sintakmatik dia linear, Ki. Jadi benar-benar mungkin si Mawar yang keluar dari rumah dan kemana gitu. Siap. Nah, kalau paradigmatik dia membicarakan Mawar tapi tiba-tiba melompat ngomongin siapa gitu, ngomongin apa, tapi pada tetap ngomongin Mawar. Mungkin misalnya tadi Mawar tapi dia tidak ingin langsung menyatakan Mawar itu pekerjaannya berada di Nusantara, tapi dia akan buat asosiasi paradigmatik yang lain. Jadi sebagaimana Mawar yang malam hari bekerja seperti pekerja yang ada di apa yang di Jogja itu, di Sarkem, di pasar kembang, ibarat kembang yang setiap saat kembang yang setiap saat daunnya berguguran, sudah dia sebagai Mawar gitu. Tapi tetap hubungan asosiatif tidak langsung menunjuk bahwa pekerjaan si Mawar itu di situ gitu kan. Kayak gitu. Siap. Selalu ada pengantar ya berarti Pak ya. Tapi dilanjutkan lagi bagaimana suatu objek dibangun dan bagaimana pemaknaan itu muncul. Bangunan-bangunan itu saya sebut tadi sintakmatik, paradigmatik. Nanti itu kita di pertemuan berikutnya. Silakan Pak Fadli. Ya Pak, kalau dalam komunikasi lisan dan tulisan teks itu berarti kata termasuk simbol Pak ya, atau beda? Ya. Kata. Itu masih ya. Kalau tadi itu di ini ya, ada contoh tentang tiga contoh itu yang belum kita ini. Jadi kalau simbol itu kan hal-hal yang secara konvensional sudah ditahu. Taruhlah begini. Bapak setiap hari lewat jalan mana? Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo. Berapa lampu merah situ Pak? Sampai ke Perintis berapa ya? Satu. Oke, banyak lah ya. Tapi semua orang berhenti Pak kalau lampu merah. Iya, betul, berhenti. Nah, itu simbol. Jadi tanda itu terdiri simbol, indeks, ikon. Segala sesuatu yang disepakati secara konvensional, semua orang memahaminya itu simbol. Tiba-tiba misalnya, ini agak mau ramai ya, tiba-tiba banyak gambar baliho senyum-senyum di kita. Berarti itu simbol bahwa 2024 pemilu sebentar lagi. Satu rilis tentang satu simbol dan semua orang bersepakat secara konvensional tentang itu disebut simbol. Kalau dia sifatnya ikon yang saya tadi contohkan, kayak misalnya fotonya Pak Fadli. Sesungguhnya nanti ya ditambahkan penjelasannya ini di pertemuan berikutnya. Ikon dalam kategori tanda, ketika misalnya ada fotonya Pak Fadli ya, itu sesungguhnya bukan Pak Fadli lagi. Kenapa? Karena itu adalah ikonnya Pak Fadli. Karena bukan Pak Fadli yang di situ. Itu cuma ikon Pak Fadli. Dia mewakili wujud kemiripan Pak Fadli. Pak Fadli tetap di situ gitu. Misalnya, contohnya lagi ikon itu. Yang Bapak lihat, yang ngomong ini, itu saya ataukah bukan saya sebagai Irfan Palipui? Bukan. Bukan kan? Jadi mediasi oleh suatu ruang dan saya hadir di ruang yang berbeda. Karena yang mediasi itu layar ini. Layar yang ini kan? Nah, kalau foto dia dimediasi oleh suatu kertas ataukah juga screen dan sebagainya. Kalau ini ikon yang bergerak gitu, ikon yang bergerak.
Tapi bukan lagi saya di situ, Pak. Yang Bapak lihat ini bukan saya. Saya bukan berada di dimensi kotak yang Bapak miliki. Saya di ruang tertentu. Saya sedang berada di Unifa ini yang Bapak tidak tahu di ruang yang mana. Sama juga saya tidak tahu Pak Fadli di rumah itu di ruang yang mana dan rumah di mana. Gitu. Indeks beda lagi. Indeks itu bicara tentang causality. Hubungan sebab akibat. Asap misalnya, asap kebakaran dan seterusnya. Simbol itu tadi juga kalau Bapak tiba-tiba melihat masuk di lorongnya, tiba-tiba ada bendera putih di situ berdiri, semua orang tahu secara konvensional bahwa itu simbol tentang duka. Gitu kan? Jadi itu bedanya antara simbol, indeks gitu dan icon. Jadi interpretasi itu atas pemaknaan sebuah tanda itu betul-betul bergantung pada ini Pak ya, sosial budaya. Atau salah satunya. Artinya apakah itu level berikutnya. Tidak bisa diseragamkan, Mbak ya? Benar-benar tidak bisa diseragamkan ya pemaknaannya. Nggak bisa karena tergantung asosiasinya. Mirip dengan kata ya Pak ya. Ketika saya membuat kalimat, setiap kalimat yang bertemu dengan kalimat berikutnya itu pemaknanya pasti berbeda. Karena dia tergantung asosiasi dari bangunan kalimat itu. Ada kalimat yang dibangun secara asosiatif itu linear gitu. Ada yang tidak. Dia yang ada yang acak-acak begini atau yang tak gitu. Kayak gitu. Itu kalau hubungan asosiatif linear kayak gitu, itu disebut sintakmatik. Tetapi kalau misalnya saya tiba-tiba menyebut si mawar dan jatuhnya pada gadis cantik yang menyenangkan misalnya, lain lagi kianunya pemaknaannya. Jadi pemaknaan itu dia terhubung tadi dengan objek dalam hal tanda dan interpretasinya. Interpretasi juga lahir karena adanya makna yang diasosiasikan dengan tandanya kan. Itu hanya berputar, dia mirip segitiga begini nih. Di atas objek, di atas tanda, interpretasi, kemudian makna. Jadi makna lahir itu karena ada interpretasi kita terhadap suatu tanda. Tanda itu ada karena hasil makna itu ada karena hasil interpretasi kita atas sebuah tanda. Tanda makna ada karena adanya hubungan asosiatif yang kita lahirkan dari keterhubungan antara tanda dan maknanya. Itu yang disebut interpretasi. Gitu. Ini basic sekali Pak ya, basic sekali kita pelan-pelan masuknya. Tapi paling tidak ketika berjumpa dengan sesuatu, itu kan di belakangnya Pak Fadli kan tanda. Di sampingnya Pak Fadli tanda semua kan. Makanya tadi saya mengajak, bayangkan tiba-tiba di dunia kita ini hilang semua tanda-tanda itu. Dan kita membisu. Apa yang terjadi pada dunia? Tidak ada makna, tidak ada bahasa gitu, tidak ada bahasa, tidak ada yang terkomunikasikan. Tiba-tiba apa yang terjadi, bahkan ini contohnya sekecil Pak Fadli ya. Ketika ada di mall, ada yang tukar gitu yang man and woman atau male and female gitu. Apa kira-kira yang terjadi? Padahal duluan ada man di dalam. Nah, masuk female kah? Itu akan mengakibatkan kekacauan. Ataukah tiba-tiba ada orang yang baru mengeluarkan kebijakan bahwa ternyata bukan warna merah kita berhenti. Bukan warna merah kita berhenti. Itu mengacaukan. Jadi, kenapa kita belajar semiotika? Supaya pertama kita juga tidak terkacaukan. Kita bisa berkomunikasi lebih efektif, sekaligus bisa memahami mekanisme komunikasi secara baik. Artinya apa? Kita tidak mudah terkecoh dengan apa pesan yang dikirim ke kita. Kalau kita kritis memahami semiotika atau pandai pada semiotika, pasti Pak Fadli tidak tertipu dengan baliho-baliho yang banyak saat ini yang senyumannya sama sejak tahun 2004.
Bayangin senyumannya sama Pak, dari 2004 sampai sekarang kondisi kita masih begini. Itu semacam kepalsuan kan, kepalsuan yang terus diobralkan, bukan lagi diobralkan. Dan nanti ada hubungannya nih, semiotika dengan mitos. Jadi tanda juga itu sifatnya mitos. Menaruh harapan-harapan di dalam sana. Ada kerja ideologi di dalam setiap tanda. Jadi ada yang mendirect sebenarnya. Semiotika hadir untuk bisa memecahkan dan membaca itu supaya kita tidak salah jalan. Gitu, Pak. Gimana Pak Subur? Ono Pak, ono pendapat iya Pak. Sementara belum ada Pak. Jelas. Belum ada. Ada pengalaman nggak? Itu bacanya di belakangnya Pak Subur apa sih? Bisa digeser sedikit HP-nya Pak. Kalau begini Pak Subur, kalau tadi itu ini bukan artinya rumah di belakang bagi saya yang kulihat. Itu cuma cuma saya kan? Iya. Yeah. Pas Pak Subur geser, baru saya tahu bahwa itu home. Dan semua orang tahu yang bisa berbahasa Inggris tahu itu home. Tapi jika saya mengatakan there is home in my heart, itu beda lagi. Kalau ada rumah dalam hatiku, ibaratnya saya menampung segala sesuatu dan saya yang tanggung gitu. Beda lagi, berarti lebih konotatif lagi levelnya. Tapi kalau saya bilang home berarti tempat hunian, tempat rumah. Gitu. Rumah yang secara denotatif diartikan seperti itu, tempat tinggal. Tapi there is also home in my heart and I can share to you. Jadi saya orang yang terbuka dan penyayang yang bisa menampung semua orang. Itu bisa menjadi perkataan-perkataan seorang politisi kepada pemilihnya. Saya adalah rumah bagi setiap masyarakat yang miskin. Itu level apa? Makanya nanti ada mitosnya. Tanda itu selalu ikut mitos di dalamnya. Kayak gitu. Yang belum terpecahkan karena jaraknya agak ini itu di bawahnya home. Apakah itu cermin kah atau kaca kah? Itu juga tanda, Pak. Tanda. Kenapa juga kita tidak tahu pilihan tentang 4 kata itu, Pak Subur. Pilihan Pak Subur untuk mendisplay di dinding itu dan kenapa harus kata home itu juga bisa dipecahkan oleh semiotika. Bisa terhubung dengan hubungan asosiatifnya tentang bagaimana Pak Subur mendefinisikan tentang rumah. Tentang kerindangan, tentang apa. Kenapa harus ada itu? Tempat yang paling ternyaman dari segala sesuatu yang di luar, mungkin itu. Home. Itulah kenapa dipilih itu. Dipilih, ditempel di dalam ruangan gitu. Dan kenapa harus memilih ruangan itu? Kenapa bukan ruangan di sebelah atau di apa? Itu juga bagian dari cara kita menempatkan tanda untuk menganalisanya gitu. Itu bisa dianalisis oleh semiotika. Dan kenapa Pak Subur harus memakai baju merah ke malam ini? Itu kadang hubungan-hubungan itu tidak disadari oleh penggunanya sekalipun. Padahal itu bagian dari cara Pak Subur berkomunikasi dengan kami. Memilih display misalnya baju warna merah, kemudian latarnya kuning. Kalau dalam perspektif politik, ini paradoks gitu ya kan. 2 partai yang berbeda, tapi bisa jadi 2 koalisi yang mungkin akan hadir. Entahlah, itu kalau misalnya Bapak terkait dengan pilkada ataukah terkait dengan pilgub, terkait dengan pemilu 2024. Itu sangat mungkin karena terhubung orang pada objek-objek yang ditawarkan. Itu contoh-contoh ya Pak Subur ya, contoh. Tapi kita bisa pecah. Juga sama dengan Pak Fadli, bisa dipecah. Mulai dari tulisan ayat kursi di belakangnya dengan warna hitam di jidatnya dan pilihan-pilihan aksesoris sekitarnya. Iya kan? Itu bagian pertama kita berhadapan dengan teks, Pak Fadli. Maksud saya semiotika bisa dibawa ke situ.
secara asosiatif kita sudah bisa menduga ya secara gagasan tentang misalnya religiusitas apa dan seterusnya. Gitu. Kalau tadi yang kupaparkan dengan Pak Subur tentang warna, tentang pilihan politis. Kalau dengan Pak Fajar dengan Ibu Kesia, saya nggak bisa menjelaskan karena dia menawarkan keabsurdan. Tidak ada yang bisa dilihat, cuma gambar awan. Pak Fajar nggak bisa ke on cam Pak Fajar ini, supaya kita bisa bertatap wajah dan saling berkenalan. Siapa tahu kita ketemu, waduh ternyata kita bisa bertemu bisa on cam kayak gitu. Kalau ini kentara sekali, di belakangnya ada CCTV kah, ataukah Netflix, ataukah YouTube, dan ada lukisan di belakangnya. Coba geser ke sedikit. Saya mau lihat apa? Ini kan apa yang di padang pasir ya? Apa itu? Kaktus dan warna pink, warna apa itu? Pink. Itu semua bisa dibaca lewat semiotika, perspektif semiotika. Karena itu di belakang itu adalah icon. Icon itu sebuah tanda itu selalu merepresentasi sesuatu. Mewakilkan sesuatu, melekat ke situ dan diberikan pemaknaan lewat tafsir tertentu. Kayak gitu. Gitu ya Pak Fajar ya? Siapa? Iya dong. Saya tadi ubah background. Seolah-olah saya berada di sebuah kantor yang banyak buku-bukunya. Padahal secara virtual ini bisa menjadi hal lain. Kalau dalam perspektif yang lain, ilmu semiotika bilang bahwa tanda itu adalah bidang di mana kebohongan bisa dikonstruk. Ada juga perspektif itu. Nanti kita bahas di teorinya siapa ya. Semiotika adalah ilmu tentang kebohongan. Ataukah cara memecahkan kebohongan-kebohongan. Gitu Bapak, Ibu. Ibu Kesia ada pendapat? Ataukah Bapak Ibu yang lain ada tambahan dari argumentasi saya? Kalau keliru coba kita obrolkan. Cukup dulu Pak Perli? Mungkin saya ada Pak satu lagi pertanyaan dasar. Oke, boleh. Tentang Makassar identik dengan angin mamiri Pak. Nah, ya. Angin mamiri yang dimaksud ini dia termasuk tanda apa ya Pak? Simbol atau icon? Kan kalau kita diterpa dengan angin mamiri sudah jelas bahwa itu indeks ya Pak, karena ada sebab akibat. Tapi kalau misalnya dalam sebuah tulisan itu dia termasuk icon atau simbol, itu aja mungkin. Kalau saat ini kan banyak yang mengasosiasikannya sebagai ikon Kota Makassar itu kota angin mamiri. Dia menjadi ikon pada akhirnya kan? Iya betul Pak. Meskipun secara dia kalau di ranah metafisika, semiotika yang lain itu bagaimana fungsi metafora dan metonimi dalam suatu kata. Beda lagi anunya itu. Tapi bisa dilihat sebagai ikon sih. Icon yang tidak merujuk, karena kan icon itu tuh mewakilkan suatu tanda yang sudah memiliki pemaknaan di dalamnya tentang objek yang disuguhkan itu, gitu ya. Jadi meskipun dia metafora tentang angin sepoi-sepoi, tapi itu sudah merujuk pada suatu entitas ya, ikon kota ataukah apa gitu. Karena bukan simbol tapi bisa menjadi simbol ketika semua orang menyepakati bahwa ketika saya menyebut angin mamiri itu berarti terhubung dengan Makassar, gitu. Terhubung dengan Makassar. Siap, paham Pak. Karena saya juga menganggap bahwa itu ikon, berarti udah ada gambaran Pak. Iyalah. Siap. Dia merepresentasikan tentang apa yang menjadi citra ataukah image dari suatu objek. Cuma beda anunya kan, dia dalam bentuk kata.
Jadi dalam bentuk kata itu, kalau ikon, indeks, apa dan sebagainya juga bisa dipakai dalam analisa karya sastra. Di tokoh-tokohnya bisa juga, oh ini masuk kategori ini. Masih banyak lagi dia kan, kalau pernah belajar semiotikanya Charles Shakespeare, pasti ada istilah sign, legisign, qualiscience, untuk dalam satu konteks yang itu. Ini kan elemennya 3 elemen. Objek, representamen, dan interpretan kalau dalam konteks itu. Nah, kalau nanti kita bisa masuk lebih anu di sana, lebih berat nanti kalau masuk di situ. Baik, Pak. Makanya saya pelan-pelan. Saya tahu lama Pak Subur nggak berinteraksi dengan teori-teori Pak Subur ya. Pak Subur, boleh saya tahu Pak Subur latar belakangnya apa Pak ya? Ya. Latar belakangnya Pak? Perhubungan ya? Humas, bagian humas. Oh, bagian humas. Nggak apa-apa ya, dalam-dalami dikit ini ya Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Jadi putar-putar ulang lagi kalau saya belum sempat share di ini, belum saya isi itu highlights. Belum sempat ngedit ini, karena harus saya edit, baru saya kasih. Kemudian kasih juga tulisan-tulisan pembantu yang bisa membantu kita pada materi-materi yang ada ini. Kan paling tidak saya ini tugasku Pak Subur, Pak Fadli, dan Bapak Ibu yang lain, itu cuma memantik. Selebihnya bisa dipakai untuk menghubungkan pengalaman-pengalaman tak, ataukah pulang misalnya tempat kerja tak di humas ngomong ini, oh ternyata ini pada ini foto ini ikon namanya ini. Ini ikon, jadi ini bukan Bapak, misalnya momentari temannya kan menunjukkan fotonya, wah ini Sabir, bukan, itu bukan Sabir, itu ikonnya Sabir. Sabir itu kamu. Karena Sabir enggak di situ, yang di situ Sabir itu di sini kayak gitu. Itu anunya. Supaya kita bisa, kenapa semiotika itu membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif, juga memahami pola-pola komunikasi, karena itunya tadi. Konsep-konsep dasar, paling tidak Bapak Ibu sudah tahu bagaimana tanda melahirkan makna dan bagaimana makna lahir dari suatu tafsir. Itu aja dulu kan. Selebihnya, misalnya contoh-contoh dari tanda itu sudah ada tadi. Icon, simbol, dan indeks kayak gitu. Masih banyak yang lain lagi. Cuma kalau langsung saya paparkan banyak, saya khawatir Bapak Ibu. Kalau langsung banyak gitu kan. Kalau langsung banyak tersaji, itu agak sulit diingat. Paling tidak, bagiku itu satu hal saja dari pertemuan kita yang bisa membuat Bapak Ibu terkesan materinya, ya cukup itu. Karena kan komisinya dari pengalaman tak, saya yakin lebih kaya, lebih cerdas dari pengalaman-pengalaman tak daripada ini. Namun, kalau ini bisa terkait dengan pengalaman tak, pasti lebih mantap lagi, lebih oke lagi. Oke, itu. Ada yang mau ditambahkan materinya untuk pengantar cukup di situ dulu? Ada sepatah kata terakhir atau gimana Bapak Ibu? Sebelum saya tutup ya. Ya silakan Pak Subur. Ya, terkait tanda ini tadi. Saat ini kabupaten kami juga sedang menggodok yang namanya logo Pak. Logo. Ya itu. Ya. Logo ini apa bisa sudah mewakili dari semuanya tadi ada unsur tanda, ada dan sebagainya itu Pak. Gitu. Logo itu kan tahu enggak Pak? Itu asal usul kata logo itu dari kata logos. Logos itu pengetahuan. Tapi dibawa dalam masyarakat modern sekarang lebih dekat dengan brand. Artinya ketika didekatkan dengan brand, itu seperti yang dikatakan Fajar tadi, dekat dengan ikon. Nah, ketika dia ikon, berarti dia merepresentasikan tentang wilayah itu. Butuh kajian mendalam dari berbagai aspek, atau dari berbagai perspektif. Mau di antropologi, sosiologi, dan seterusnya. Tetapi pintu terakhirnya bisa dijawab oleh semiotika, Pak. Semiotika.
Jadi kalau misalnya ada beberapa ini, itu bisa dipecahkan oleh semiotika. Semiotika ini kan memasuki semua ranah sosial, apa gitu, human, gitu dan seterusnya. Nah, ini sangat bisa dipakai Pak Subur ketika mau memberi respon terhadap logo itu. Karena bisa saja, karena saya sebutkan tadi, ada mitos ya yang bekerja di sana ya. Ada kadang ideologi tertentu yang lebih dominan di sana. Bayangkan kalau itu terjadi, itu bisa memungkinkan macam-macam hal berikutnya, Pak. Jadi cara kita mengidentifikasi diri kita itu berdasarkan logo yang ada di situ. Taruhlah saya misalnya, atau kita pada umumnya Sulawesi Selatan. Itu identifikasinya lebih banyak ke perahu, ataukah layar, dan sebagainya. Itu kan mewakilkan tentang, atau merepresentasikan tentang wilayahnya, bahwa lebih banyak pada wilayah laut. Tetapi pertanyaannya apakah di sana bisa merepresentasikan ruang-ruang agraris misalnya, ataukah ruang-ruang secara keseluruhan gitu. Jadi jangan sampai satu logo itu cuma merepresentasikan satu entitas. Tapi dia bisa saja sangat sederhana, simple, tapi bisa mewakili semua entitas yang ada di tempatnya Bapak. Baik dari caranya mengambil garis, memilih warna, menaruh objek di situ dan seterusnya. Itu kan telanjang, tanda kutip ya, telanjang pada akhirnya Pak, ketika dia di display. Karena misalnya langsung dikasih lihat Pak Fadli, itu langsung kata, oh ini ya. Yang pertama yang di bawahnya adalah pengalaman dia secara personal. Tapi kalau misalnya, oh ini punyanya kabupatennya Bapak, oh Pak Fadli itu akan membawa pengetahuannya pada konteks tentang yang dia tahu, pengalamannya tentang kabupaten itu, dan mencoba memberi tafsir. Makanya 3 komponen tadi Pak, tafsir, tanda, makna. Dia mana nih? Makna di atas, sebelah kanan tanda, sebelah kiri tafsir. Bisa juga bolak-balik. Kayak gitu Pak Subur. Sudah jadi Pak logonya? Saat ini masih di polling kepada masyarakat Pak. Oke. Nanti kita boleh di forum ini nanti kita, kalau Pak Subur bersedia, nanti kita bedah bareng-bareng. Bisa kok. Oke Pak. Ada lagi Pak Subur? Cukup Pak. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Pak Fadli ada tambahan? Sementara cukup Pak. Oke. Pak Fajar? Aman Pak.